Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Santet Gondomayit. Sebuah kisah dari tulisannya Luna Luminosa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tia, kamu nyium bau busuk nggak? Pertanyaan itu meluncur dari bibir Sekar Ayu dengan suara lirih. Kar berdiri terpaku di depan dapurnya yang tampak normal, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Bau anyir menyengat menyeruak membuat perutnya mual. Tia, sahabat Ayu yang sedang mencuci gelas di wastafel, menoleh cepat. Busuk? Dari mana? Aku nggak nyium apa-apa. Kamu lagi datang bulan kali? Gurau Tia sambil tertawa pelan. Sekar tidak menjawab, matanya menatap lantai dekat kolong meja dapur. Ada sesuatu bergerak lambat. Belatung begitu banyak. Sekar mundur, tubuhnya gemetar. Dia meraih lengan Tia, menunjuk tanpa suara. Tia mengintip ke bawah meja. Astaga, dari mana ini belatung? Tanya Tia histeris. Aku baru bersihin dapur semalam, gumam Sekar. Suaranya bergetar, nafasnya pendek. Tia mengambil pel dan cairan pembersih, mengangkat ember. Akan tetapi Sekar masih berdiri kaku, tatapannya kosong. Tangannya meremas bajunya sendiri. Mereka ada lagi, tadi malam juga muncul di kamar mandi. Kamu yakin gak ada makanan busuk yang kelupaan? Tanya Tia memastikan. Sekar menggeleng. Tia, tiap malam aku bersihkan semuanya, tapi tetap saja muncul. Dan kamu tahu, aku gak bisa tidur. Mimpinya aneh, seperti ada sesuatu yang berat duduk di dadaku. Gak bisa gerak, gak bisa teriak. Tia diam sejenak. Mungkin kamu stres, Sekar. Kebanyakan kerja atau... Enggak, ini bukan stres. Badanku juga aneh, perutku berat. Seperti ada sesuatu di dalamnya. Bukan masuk angin, bukan lambung. Gak bisa dijelasin, aku beneran takut. Potong Sekar cepat. Dia menyelimuti dapur itu beberapa detik. Hanya suara lalat yang berdengung memecah keheningan. Tia memandang Sekar lama, lalu mendekat. Ia memegang tangan sahabatnya yang terasa dingin dan berkeringat. Kita bersihin dulu ya, biar rumah ini enak dilihat. Nanti sore aku nemenin kamu istirahat. Siapa tahu kamu cuma kecapean. Tia berusaha untuk menenangkan Sekar. Malam turun cepat, hujan turun rintik-rintik membasahi jendela rumah Sekar. Lampu kamar menyala redup. Sekar duduk di kasurnya, menatap cermin besar di sisi lemari pakaian. Wajahnya pucat, mata sembab karena kurang tidur. Tangannya memegang perut, mencoba merasakan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisik Sekar pada diri sendiri. Lalu cermin itu berembun dari dalam. Sekar menegang. Ia belum mandi air panas. Tapi embun itu muncul perlahan, membentuk garis-garis seperti goresan jari. Tia, panggil Sekar, berharap sahabatnya belum pulang. Akan tetapi tidak ada jawaban. Tia, panggil Sekar lagi. Namun sama saja tetap sunyi, tidak ada yang menyaut. Sekar berdiri menghampiri cermin. Jari-jarinya gemetar menyentuh permukaannya. Dingin. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di belakang pantulan dirinya. Bayangan tinggi, samar, tanpa wajah. Sekar berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Cermin kembali kosong. Ya Tuhan. Bisikan mulai terdengar, pelan dan samar, seperti ada yang berbisik di telinga kanannya. Sekar, pulang, pulang. Sekar menutup telinga. Diam, jangan ganggu aku. Suara itu menghilang, akan tetapi ketenangan hanya berlangsung sekejap. Bau busuk kembali menyeruak, kali ini lebih tajam. Sekar terbatuk, perutnya mual. Ia berlari ke kamar mandi, membuka pintu dan berteriak. Lalat memenuhi udara. Ratusan mengerumuni dinding, cermin, dan bak mandi.
Di lantai genangan air hitam pekat dan belatung mengambang di permukaannya. Sekar terhuyung mundur. Ia ingin menjerit tapi tenggorokannya tercekat. Tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup sendiri. Sekar menatapnya dengan wajah pucat. Suasana kamar menjadi gelap meski lampu masih menyala. Sekar merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Keesokan paginya Tia datang membawa sarapan. Ia mendapati Sekar duduk di pojok ruang tamu, memeluk lutut, tubuhnya menggigil. Matanya menatap kosong. "Sekar, astaga, kamu kenapa?" tanya Tia terkejut. Sekar tidak menjawab. Tia memeriksa suhu tubuh Sekar, terasa begitu dingin. Wajahnya juga pucat, ada lebam hitam di bawah matanya. Nafasnya pelan. "Kamu sakit?" tanya Tia lagi memastikan bahwa sahabatnya itu baik-baik saja. "Ada yang masuk ke dalam tubuhku, Tia. Aku tahu ada sesuatu seperti hidup di perutku." Tia membelalak. "Jangan ngomong yang aneh-aneh seperti itu, Sekar. Kamu cuma halu." "Enggak, aku tahu bedanya halu sama kenyataan. Aku tahu tubuhku. Aku bisa ngerasain seperti ada yang bergerak-gerak menggeliat." Tia tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sekar berdiri perlahan berjalan menuju dapur. Tia mengikutinya. Mereka berhenti bersamaan. Lantai dapur kembali dipenuhi belatung. Akan tetapi bukan hanya itu saja. Di sudut meja, seekor burung mati utuh, tapi matanya menghilang. Di sebelahnya seekor cicak terbakar sebagian tubuhnya. Sekar bergetar. Ini bukan kebetulan. Ini bukan rumah yang kotor. Ini seperti aneh dan tidak wajar. "Maksudmu?" tanya Tia tidak mengerti. "Aku disantet, Tia," jawab Sekar begitu percaya diri. Tia terpaku, nafasnya tercekat. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Sekar tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Berat badannya turun drastis dalam seminggu. Rambutnya rontok parah, kulitnya memucat seperti orang yang perlahan kehilangan nyawa. Lalu setiap malam selalu ada suara bisikan, kadang panggilan nama, kadang suara jeritan. Di dapur bau bangkai tidak pernah hilang. Bahkan tukang bersih-bersih yang dipanggil Tia pun menolak kembali karena merasa merinding dan sesak nafas saat masuk rumah Sekar. "Aku udah coba semua cara, Tia. Aku nyalain kemenyan. Aku putar ayat-ayat tapi mereka tetap datang. Malam kemarin aku lihat bayangan itu masuk ke tubuhku. Aku ngerasa kayak dirasuk." Tia menangis. Ia duduk di sisi Sekar yang kini lebih mirip bayangan dari dirinya yang dulu. Sekar Ayu yang dulu cantik, segar dan penuh semangat, kini hanyalah perempuan kurus dengan wajah penuh ketakutan. "Siapa yang tega, Sekar? Siapa yang ngelakuin ini ke kamu?" Suara Tia bergetar menahan tangis. Sekar menatap jendela. "Aku gak tahu pasti, tapi aku punya firasat kalau itu benar, dia pasti sakit hati banget sama aku." "Kamu pernah nyakitin siapa?" tanya Tia lagi. Sekar menggeleng. "Bukan sengaja, tapi mungkin dia gak terima aku sukses." Tia menatapnya lekat. "Kalau kamu yakin ini kiriman, kita harus lawan, Sekar. Kita harus balikin semua ini, jangan biarin dia menang." Sekar terdiam. Ia tahu perang ini bukan perang biasa, dan malam ini dia tahu bayangan itu akan kembali. "Bu Sekar, pelanggan cancel lagi. Tadi katanya mau ambil pesanan 5 kotak nasi kotak. Sekarang katanya gak jadi, alasannya katanya lagi puasa Senin Kemis." Suara Lilis, karyawan yang membantu di usaha catering rumahan Sekar, terdengar gemetar dari balik pintu dapur. Sekar yang tengah duduk di meja makan menatap kosong daftar pesanan yang tinggal coretan-coretan merah. Menghela nafas berat. Matanya sayu, lingkaran hitam menghias bawah kelopak mata. Pipi tirusnya menandakan hari-hari yang penuh tekanan. Ia tidak lagi memperdulikan riasan atau penampilannya, hanya daster longgar dan rambut aut-autan yang melekat. "Udah berapa yang batal minggu ini, Lis?" Suara Sekar pelan, hampir tidak terdengar. 14, Bu. 2 diantaranya pelanggan tetap." Sekar mengangguk, wajahnya pucat. Perutnya terasa makin berat, seperti mengandung 9 bulan. Bahkan nafas pun terasa sempit. Sekar mengusap perutnya yang kini membesar, namun bukan seperti kehamilan biasa. Ia tahu ini bukan hamil, dokter pun tidak bisa menjelaskan. Hasil USG yang ia lakukan seminggu lalu hanya menunjukkan kehamilan kosong, tidak dikenal. Dokter menyebutkan bisa saja kesalahan dari monitor atau error pada alat. Akan tetapi Sekar tahu ini bukan hal biasa. "Lis, kamu lihat tikus nggak di dapur tadi pagi?" tanya Sekar menatap kosong ke arah lemari piring. Lilis mengerutkan kening. "Enggak, Bu.
Tapi semalam saya dengar suara seperti benda jatuh di plafon, kayak suara hewan gitu. Sekar berdiri dengan tubuh lemas, langkahnya menyeret menuju kamar. Ketika ia membuka pintu lemari bajunya, bau busuk menusuk hidung. Di pojok lemari seekor tikus mati tergeletak. Badannya menghitam dan membengkak, mata melotot. Ya Tuhan, pakik Sekar sambil menutup mulut. Sekar mengambil sapu lidi, hendak menyentuh bangkai itu. Namun saat sapu menyentuh bulunya, tubuh tikus itu menghilang. Benar-benar lenyap seolah hanya halusinasi saja. Sekar mematung, tangannya gemetar, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Ia menutup lemari perlahan dan terduduk lemas di tepi ranjang. Lalu seperti teror tidak mengenal lelah, suara dari dapur kembali terdengar. Sebuah suara seperti benda pecah. Sekar bergegas meski nafasnya tersegal. Saat ia tiba di dapur, lantai dipenuhi belatung putih menggeliat. Cacing tanah merayap keluar dari retakan keramik. Ya Allah, teriak Lilis yang datang menyusul dari arah belakang rumah. Ambil sapu, cepet Lilis. Tita Sekar ketakutan. Ini Bu, tapi dari mana semua ini? Lilis bertanya heran. Mereka menyapu belatung itu bersama-sama, namun seolah tidak ada habisnya. Setiap disapu muncul lagi dari sela-sela lantai dan dinding. Bu Sekar, saya takut. Suara Lilis tercekat. Sekar tidak menjawab, pandangannya terpaku pada jendela dapur yang berembun dari dalam. Di kaca itu ada bayangan, hitam, tinggi, dan berambut panjang, berdiri diam menghadap ke arah mereka. Lis, jangan pergi. Namun saat mereka menoleh ke jendela tidak ada siapa-siapa. Bayangan itu lenyap seketika. Pagi itu seorang tetangga datang mengeluh. Bu Sekar, saya beli lontong semalam, isinya belatung semua. Tolong dijelaskan ini bagaimana? Sekar berdiri kaku di depan pagar. Maaf Bu Ratna, tapi saya sendiri nggak ngerti. Semua bahan makanan saya juga cepat busuk. Bahkan telur yang baru saya beli, bau busuknya langsung keluar malamnya. Wajah Bu Ratna berubah ketakutan. Saya tahu kamu orang baik Sekar, tapi ada yang gak beres di rumah ini. Lihat atapmu itu, kayak ada sesuatu mengintip dari genteng. Sekar menoleh sekilas. Benar, ada dua mata merah menyorot dari balik celah genteng. Tapi saat ia kedipkan mata, bayangan itu hilang. Malam hari teror semakin menjadi. Sekar mendengar suara bisikan di kamar mandi. Saat ia intip ke dalam, cermin retak sendiri. Lalu perlahan menampilkan bayangan dirinya yang tersenyum aneh. Sekar mundur. Suara nafas berat terdengar dari balik pintu lemari. Tikus-tikus kembali muncul. Bukan hanya satu, tapi banyak. Melompat dari plafon, dinding, rak dapur. Namun saat Lilis masuk, semua menghilang. Bu, saya nggak kuat. Saya pamit dulu ya. Saya nginep di rumah bibi saya dulu. Nggak tahan rasanya. Kayak ada yang ngawasin saya terus. Sekar tidak menahan. Ia tahu Lilis hanya menjadi korban. Dalam hatinya ia pun ingin pergi, akan tetapi kemana? Malam itu Sekar tidur dengan pintu terkunci, lampu menyala, namun tepat pukul 2 dini hari, lampu mati sendiri. Angin dingin masuk dari jendela yang tertutup dan suara itu datang lagi. Sekar, waktumu. Ah, tolong. Sekar menjerit, ia lari ke ruang tengah. Namun di setiap sudut rumah muncul bangkai tikus, cacing dan lalat. Ia menyapu wajahnya yang dihinggapi lalat, menangis dan menggigil di sudut ruangan. Apa salahku? Apa dosaku? Teriak Sekar. Akan tetapi tidak ada jawaban, hanya suara tawa dari arah kamar mandi. Dok, maaf, saya nggak sanggup bantu kamu. Ucapan itu menghantam dada Sekar seperti palu godam. Nafasnya tercekat. Sekar duduk mematung di atas kursi kayu rumah sederhana Pak Kromo, orang pintar ketiga yang ia datangi dalam sebulan terakhir. Sekar menatap pria tua itu dengan pandangan penuh tanya. Kenapa Pak? Bukankah tadi Bapak bilang mau bantu? Tanya Sekar menghibah. Pak Kromo menunduk. Tangannya gemetar saat menyeka keringat dari dahinya. Padahal udara di dalam rumah terasa dingin. Asap dari kemenyan yang tadi menyala kini mengepul ke langit-langit, menebarkan aroma pekat yang menusuk hidung. Apa yang ada dalam tubuhmu bukan santet biasa. Ini kondo mayit. Sekar mengernyit. Apa itu? Tanya Sekar. Pak Kromo bangkit dengan tergesa, merapikan kain sarungnya yang kusut. Itu ilmu santet dari jalur kematian. Kondo mayit berarti nafasnya orang mati. Yang mengirimi ini gak cuma niat bikin kamu sakit, dia mau kamu mati. Jantung Sekar seperti jatuh dari tempatnya. Saya cuma orang biasa Pak.
Kenapa ada yang mau saya mati? Pak Romo menatapnya, matanya sayu seperti sedang melihat orang yang akan dieksekusi. Kamu harus pulang, jangan cari saya lagi. Saya takut anak dan istri saya ikut kena imbasnya. Tanpa sempat menjelaskan lebih lanjut, Pak Romo mengusirnya. Sekar berjalan pulang dengan langkah gontai, tubuhnya lunglai dan perutnya makin berat seperti membawa batu besar. Rasanya ingin menangis, tapi air matanya habis sejak seminggu lalu. Malam itu mimpi aneh kembali datang. Sekar berdiri di tengah ladang kering, rerumputan seperti silet, langit malam kelam tanpa bintang. Di hadapannya seorang perempuan tua berjubah hitam sedang menancapkan paku-paku berkarat ke tanah. Kamu gak akan kemana-mana, Dok, ujar si wanita dengan suara serak. Sekar ingin lari tapi kakinya menancap di tanah. Lihat ini, 1, 2, 3, sampai 7. Paku terakhir ditanam tanah retak. Dari celahnya keluar tangan hitam penuh belatung, menarik tubuh Sekar ke dalam lubang. Wanita itu tertawa keras, suara tawanya menggema hingga ke tulang. Sekar terbangun dengan teriakan, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, nafasnya memburu. Akan tetapi aroma paku berkarat masih tercium jelas. Bahkan saat ia membuka matanya, di ujung ranjang ada bekas tanah basah. Kamu harus ketemu Kiai Malik, kata Burum, tetua kampung tempat orang tua Sekar dulu tinggal. Sekar datang ke kampung itu untuk mencari jawaban. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Setiap malam mimpi yang sama datang, selalu dengan akhir yang membuatnya ingin mati daripada kembali mengalaminya. Siapa itu Kiai Malik, Bu? Tanya Sekar. Burum mengelus lengan Sekar. Wanita sepuh itu dikenal sakti dan penuh wibawa. Beliau orang terakhir yang bisa menghadapi Gondomayit, tapi rumahnya jauh di kaki gunung dan gak semua orang bisa sampai ke sana. Sekar menelan ludah. Saya akan ke sana, Bu. Tolong antar saya. Pinta Sekar penuh tekad. Perjalanan ke rumah Kiai Malik seperti memasuki dunia lain. Jalannya sempit, terjal, dan penuh semak. Bahkan motor tidak bisa lewat. Mereka harus jalan kaki melewati hutan kecil yang sunyi. Kita sudah dekat, itu rumahnya, ujar Burum. Di tengah hutan yang rimbun berdiri sebuah rumah panggung dari kayu tua. Ditumbuhi lumut, asap putih mengepul dari cerobongnya. Bau cendana dan kayu bakar menyambut mereka. Pintu rumah terbuka sendiri, seperti tahu kedatangan mereka. Kiai Malik duduk bersila di atas tikar pandan. Jubah putihnya kontras dengan rambut dan janggutnya yang seputih kapas. Matanya tajam menatap Sekar. Masuklah Sekar Ayu, aku sudah menunggumu. Sekar bergidik. Dari mana Anda tahu nama saya? Kiai Malik tersenyum kecil. Aku sudah bisa menebak dari kejauhan. Saat kau datang dan sudah ada niat ke sini pun, aku sudah tahu, jawab Kiai Malik. Sekar menunduk. Saya mohon, tolong saya, Kiai. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Kiai Malik menutup mata, lalu mengangkat tangan ke udara. Dari mulutnya meluncur bacaan doa dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba api dari pelita di pojok ruangan membesar menari liar. Gondomayit bukan ilmu biasa. Ilmu ini ditanam dengan 7 paku dan setiap malam 1 paku masuk dalam tubuhmu lewat mimpi. Saat paku ke-7 masuk, kamu akan mati. Tubuhmu membusuk dari dalam. Sekarang sudah malam keberapa, Sekar? Malam ke-7 malam ini. Kiai Malik menutup mata. Kalau begitu kita harus mulai sekarang, atau kamu tidak akan sempat. Ruqyah dimulai. Sekar duduk di atas lingkaran garam yang digambar di lantai. Kiai Malik membacakan ayat-ayat suci sambil melempar garam dapur ke bara api. Apa kamu siap menghadapi siapa yang mengirim santet ini? Tanya Kiai Malik. Sekar menatap lurus. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya siap. Saya ingin hidup. Tiba-tiba dari bara muncul asap hitam membentuk wajah perempuan tua berselendang. Sekar menjerit. Itu dia. Dia yang selalu muncul di mimpiku. Kiai Malik melempar segenggam garam lagi ke asap itu. Wajah perempuan itu melonglong sebelum menghilang. Sekar menggigil, darah menetes dari hidungnya. Kita belum selesai. Malam ini paku ke-7 akan datang. Kamu harus tetap sadar. Apapun yang terjadi, kalau kamu tidur, kamu akan mati. Sekar mengangguk meski tubuhnya gemetar. Udara terasa semakin dingin. Angin berembus masuk lewat celah dinding, membawa bisikan-bisikan mengerikan.
dan tengah malam pun datang. "Duduklah di sana, Nduk. Jangan takut. Bismillah, kita mulai." Suara Kiai Malik terdengar dalam, tenang, namun menggema di ruang panggung doa yang sederhana itu. Sekar duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya gemetar, namun ia mencoba menegakkan punggung. Di hadapannya, Kiai Malik membakar kertas yang berisi tulisan Arab dan mengepulkan asap tipis dan menghidupkan arang dari batang kayu gaharu. Asap itu melayang-layang, membentuk pusaran samar yang sesekali seperti membentuk wajah wanita tua berselendang hitam yang terus menghantui mimpi Sekar. "Kiai, kalau saya memang sudah tidak bisa disembuhkan, saya ikhlas. Saya cuma ingin tahu siapa yang tega." Suara Sekar lirih nyaris patah. Kiai Malik membuka kitab tua berbalut kain putih. Di hadapannya ada baskom tanah liat berisi air putih yang telah dibacakan doa. Ia mencelupkan jari telunjuknya, lalu meneteskan air itu ke dalam kuali kecil berisi arang dan minyak. Begitu air bersentuhan dengan bara, asap meletup. Sekar tersentak. Di dalam asap itu samar-samar tergambar sosok perempuan mengenakan baju daster biru, berdiri di antara deretan lilin yang mencair di atas tanah merah. Mata perempuan itu menatap tajam ke arah Sekar. "Kiai, siapa dia? Itu siapa?" Kiai Malik menarik nafas panjang, menatap Sekar dalam-dalam. "Dia saudara kandungmu, darah kalian sama, dia kakakmu." Sekar membeku, dunia runtuh dalam dadanya. Tidak mungkin. Susi kakakku, dia tidak akan. Dia selalu baik ke aku." Kiai Malik menggeleng pelan, wajahnya mengeras. "Sekar, bukan wajah yang kau lihat, tapi isi hatinya. Wajah bisa tersenyum tapi hati bisa penuh belati. Santet gondo mayit yang menyerangmu bukan jenis sembarangan. Ini bukan soal cemburu biasa, ini soal dendam yang membusuk." Sekar menutup wajahnya menangis keras. Tubuhnya seperti tidak kuat menyangga kenyataan itu. "Tapi kenapa Kiai? Kenapa kakakku sendiri?" Kiai Malik menjelaskan, suaranya perlahan namun penuh beban. "Kau tahu, Susi menyimpan amarah sejak kecil. Ia merasa dirimu selalu jadi pusat perhatian. Saat kau berhasil membuka usaha, menikah lebih dulu dan hidupmu tampak stabil, rasa iri itu mengendap seperti racun. Ia mencari jalan pintas untuk menjatuhkanmu, bukan dengan tangan, tapi dengan niat, dan niat itu dibawa ke dukun." Asap arang berubah pekat. Ruangan menjadi lebih dingin. Gondo mayit bukan hanya menghancurkan tubuh, ia mengikat jiwa. Korban yang mati karena santet ini, jiwanya tidak akan bisa kembali kepada Tuhan sebelum pelakunya menebus dosa atau mati. Dan jiwamu Sekar sudah mulai dicuri. Sekar memegangi perutnya. Benjolan di sana makin keras, seperti ada sesuatu yang bergerak. Suara tikus mencicit dari pojok ruangan, meski tidak ada apapun di sana. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" Kiai Malik mengangguk pelan. "Kita mulai ruqyah malam ini, tapi kau harus siap, karena kau akan melihat dan merasakan hal-hal yang tidak semua manusia kuat menanggungnya." Langit malam pekat, angin sejuk menusuk tulang. Sekar mengenakan mukena putih, duduk di tengah lingkaran garam yang ditabur melingkar. Di sekelilingnya Kiai Malik dan 3 santri kepercayaannya membaca ayat-ayat dan doa penolak santet. Tiba-tiba Sekar mulai menggeliat. Tubuh Sekar bergetar hebat. "Wah, Kiai, perutku ada yang mencakar dari dalam." Asap dari arang kayu gaharu makin tebal, menggumpal seperti kabut hitam. Salah satu santri hampir terjengkang saat melihat bayangan wanita tua berselendang hitam berdiri tepat di belakang Sekar. "Allahu Akbar!" teriak santri itu. Kiai Malik menaburkan garam dan air doa ke arah bayangan itu. "Dengan izin Allah, nyala!" Bayangan itu meraung, lalu menyebar menjadi ribuan cacing hitam dan menjalar di lantai. Sekar muntah darah. Dari mulut Sekar keluar rambut panjang yang seperti akar, bercampur darah dan belatung. "Bismillah, bismillah Sekar, jangan takut, ini hanya wujud jin pendamping santet itu." Tiba-tiba perut Sekar meledak, suara keras, tapi bukan benar-benar meledak. Namun ada sesuatu di dalamnya pecah, darah merembes melalui pakaian putihnya. Sekar menangis, menjerit dan menggeliat seperti kesurupan. Dia menanam paku di kuburan dalam mimpi. Dia menanam paku-paku berkarat. Kiai Malik tercengang. Paku itu adalah segel. Santet gondo mayit menggunakan segel tanah mayat untuk menambatkan roh.
Kalau kita bisa menemukan lokasi kubur simboliknya, kita bisa memutus ikatan secara penuh. Keesokan paginya Sekar dan para santri mengikuti petunjuk dari mimpinya. Mereka menuju sebuah pekuburan tua di pinggir hutan, tempat Susi sering datang dengan dalih ziarah. Di bawah pohon beringin besar mereka menggali. Tidak butuh waktu lama cangkul menghantam besi. Kiai, ini dia. Mereka menemukan sebuah boneka jerami berbentuk wanita dengan paku besar berkarat menembus perutnya. Di dalam boneka itu ada sobekan foto Sekar dan segumpal daging busuk. Ini segelnya. Kalau kita bakar, Gondo mayit akan kehilangan cengkeramannya. Tapi bersiaplah, karena pemilik santet akan terkena balik. Malam itu Kiai Malik membakar boneka di halaman rumahnya. Sekar berdiri di belakang lingkaran doa, wajahnya pucat. Saat api membesar, angin berembus kencang. Dari kobaran api, terdengar suara perempuan meraung, suara yang sangat dikenali Sekar. Kak Susi, pekik Sekar. Di tempat lain di rumahnya yang jauh, Susi sedang tidur. Namun tiba-tiba tubuhnya mendadak panas, lalu membeku. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, lalu muntah paku berkarat satu persatu. Darah mengucur dari mulut dan matanya. Apa ini? Susi mencoba berdiri, tapi tubuhnya lumpuh. Dari langit-langit kamarnya, tikus dan belatung berjatuhan. Lilin menyala sendiri di atas lantai rumah. Lalu di hadapannya muncul wanita tua berselendang hitam. Akan tetapi kini wajah wanita itu menghadap ke Susi, bukan lagi ke Sekar. Kau sudah gagal. Kau kubawa sekarang. Susi menjerit hingga tidak bersuara. Jiwanya ditarik dalam pusaran gelap. Susi terbangun dari tidurnya. Cuma mimpi. Sial. Batin Susi. Sekar membuka mata di waktu subuh. Nafasnya terasa lega. Perutnya rata kembali. Tidak ada tikus, tidak ada cacing, tidak ada belatung. Rumah itu bersih. Kiai Malik tersenyum menepuk pundaknya. Allah masih memberi kamu waktu. Tapi jangan lupa, pengkhianatan terbesar justru datang dari mereka yang kita panggil keluarga. Sekar menunduk. Air matanya jatuh. Akan tetapi kali ini bukan air mata ketakutan. Sekar menangisi lega. Apa itu? Ada yang duduk di ujung ranjang. Itu siapa? Susi tersentak dari tidurnya. Nafasnya memburu. Tangannya gemetar menunjuk sudut tempat tidur. Tepat di depan wajah suaminya, Agus. Agus yang baru saja terbangun langsung menyalakan lampu meja. Sekejap ruangan terang. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya udara dingin menusuk dan perasaan tidak nyaman yang menempel di kulit. Gak ada siapa-siapa. Kamu mimpi lagi. Susi menggigit bibirnya. Ini sudah ketiga kalinya minggu ini. Bayangan perempuan tua berselendang hitam itu selalu muncul, duduk di sana diam, menatapnya dengan mata yang seperti arang membara. Ini bukan mimpi, dia nyata, Mas. Aku lihat dia duduk di situ. Dia ngeliatin aku sambil senyum, tapi senyumnya bikin pengen muntah. Agus menghela nafas, berusaha tenang, akan tetapi bahkan ia tidak bisa menyangkal bahwa sejak 2 minggu terakhir, rumah mereka berubah menjadi neraka kecil. Setiap pagi dapur dipenuhi cacing yang merayap dari sela-sela lantai. Kamar mandi berbau amis, seolah ada bangkai yang dikubur di balik keramik. Bahkan semalam, mereka menemukan tikus mati tergantung di jendela dapur dengan mulut terbuka dan perut terburai. Kita harus bersihin rumah ini. Panggil tukang atau apalah, ini udah gila, seru Agus. Mas, ini bukan karena rumahnya, ini karena Sekar. Aku yakin dia ngelawan balik. Dia pasti kedukun atau siapapun yang lebih sakti dari kita. Agus menatap istrinya dengan wajah bingung dan takut. Kamu yakin? Bukannya baru Ruslan udah bilang dia bakal kelar dalam 2 bulan? Tanya, santet Gondo mayit itu nggak bisa dibalikin. Dia salah. Sekar udah nyari orang yang lebih kuat. Aku yakin. Aku bisa rasa semuanya berubah sejak malam aku mimpiin dia kebakar di lubang tanah. Agus menghela nafas. Akan tetapi sebelum ia sempat bicara lagi, tubuhnya tiba-tiba membungkuk. Wajahnya memucat, tangannya mencengkeram perutnya. Sakit, perutku kayak ditusuk-tusuk. Mas, Susi panik, menopang tubuh suaminya yang tiba-tiba limbung. Ke kamar mandi, bantu aku ke kamar mandi. Dengan susah payah Susi membantu Agus berjalan terseok ke kamar mandi. Begitu duduk di kloset, wajah Agus penuh peluh. Ia meringis, tubuhnya menggigil. 5 menit, 10 menit, tidak ada yang keluar. Hingga akhirnya terdengar suara tetesan.
Susi membelalak. Urin itu bukan air seni, merah kental darah dan lendir nanah. Bau besi menyengat ke seluruh ruangan. Astagfirullah mas, kamu berdarah. Agus terkulai. Bawa aku ke rumah sakit, sekarang. Di rumah sakit Agus menjalani pemeriksaan intensif. Akan tetapi dokter tidak menemukan apapun secara medis. Organ dalamnya bersih, tidak ada tanda-tanda luka atau penyakit. Ini gak masuk akal, kata dokter sambil menggeleng. Tapi hasil lab jelas tidak ada gangguan apa-apa. Malam itu Susi pulang sendiri ke rumah Agus masih diinfus. Namun begitu pintu rumah ditutup, suara ketukan terdengar dari belakang rumah. Sekali, dua kali. Lalu suara tawa lirih serak dan dalam. Seperti suara wanita lanjut usia tertawa sambil menahan batuk. Udah siap menerima balasanmu, Susi. Siapa itu? Susi berteriak, tubuhnya gemetar. Susi berlari ke kamar menguji diri, akan tetapi lantai kamar lengket seperti tanah becek, bercampur darah. Di langit-langit seperti ada tetesan merah perlahan menetes. Tiba-tiba lampu kamar padam, gelap, sunyi, lalu suara nafas berat tepat di belakang telinganya. Sekarang giliranmu. Susi berteriak sekuat tenaga. Besok paginya Susi ditemukan oleh tetangga dalam kondisi lemas, pingsan, di dalam kamar dengan tubuh penuh luka cakaran seperti dicakar hewan liar. Susi dibawa ke rumah sakit menyusul Agus. Di ranjang rumah sakit mereka terbaring bersebelahan. Aku gak kuat lagi, bisik Susi dengan suara serak. Aku mau ngaku, aku yang nyantet Sekar. Tapi dia gak cuma nyuruh balik, dia bawa arwah-arwah dari tanah. Aku lihat dia, perempuan berselendang hitam itu. Dia bawa paku. Dia bilang ini belum selesai. Agus memegang tangan istrinya, akan tetapi tubuhnya juga melemah. Di perutnya kini tumbuh benjolan keras seperti paku karatan yang menonjol dari dalam kulit. Kita harus cari bantuan, siapapun. Bahkan kalau harus ke tempat kiai itu. Aku nyerah Sus. Sementara itu di rumah Kiai Malik, Sekar duduk bersimpuh. Wajahnya mulai lebih tenang meski tubuhnya masih lemas. Bagaimana kabarnya mereka, Kiai? Kiai Malik membuka kemenyan dan mencelupkan jari ke dalam air doa. Sekilas asap mengepul, wajah Kiai tampak murung. Balasan sudah berjalan, tapi roh gondo mayit itu tidak akan berhenti sebelum ia merasa puas. Kau harus kuat, karena saat kau memutus rantai ini, ia mungkin akan datang menagih nyawamu juga. Sekar mengangguk pelan. Aku siap, Kiai. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin bebas. Kiai Malik menatap Sekar lama. Kalau begitu, kita akan lanjutkan malam nanti. Kita panggil dia dan kembalikan semua ke asalnya. Tapi kau harus tetap berada dalam lingkaran pelindung. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Malam itu sebuah ruqyah besar dilakukan. Di tengah kebun belakang pesantren Kiai Malik, lingkaran garam dan arang dibentuk. Sekar duduk di dalamnya, mengenakan mukena putih. Kiai Malik melantunkan ayat-ayat perlindungan. Tidak lama kemudian tanah di sekeliling mereka bergetar. Bayangan hitam bermunculan, tawa perempuan tua kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih beringas. Aku belum selesai dengan mereka, dan aku belum selesai denganmu, Sekar. Sekar memejamkan mata, air matanya jatuh, akan tetapi ia tetap dalam lingkaran. Kiai Malik menancapkan paku ke tengah tanah. Wahai roh yang tidak tenang, kembalilah ke asalmu, biarkan yang hidup-hidup dan yang mati kembali ke tempatnya. Seketika angin kencang berhembus. Api arang dari kayu gaharu menyala biru, asap pekat menyelimuti segalanya. Suara jeritan Susi dan Agus terdengar dari kejauhan, menggema seperti dari dasar sumur, lalu sunyi. Keesokan paginya Susi dan Agus dipulangkan dari rumah sakit. Tanpa penjelasan medis, luka-luka mereka perlahan hilang. Akan tetapi keduanya seperti kehilangan semangat hidup. Mereka duduk diam di teras rumah, tidak berkata sepatah kata pun. Di tempat lain Sekar membuka jendela kamarnya. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia merasa bisa bernapas lega. Matahari menyinari wajahnya, tidak ada lagi tawa wanita berselendang hitam di mimpinya. Akan tetapi jauh di ujung gang, seorang perempuan tua berkerudung hitam berjalan pelan sambil memanggul keranjang berisi paku karat dan bunga kenanga. Ia menatap ke arah rumah Sekar dan tersenyum. Kak Susi, tolong, aku mohon jangan sakiti aku lagi. Apa salahku padamu? Gumam Sekar dalam tidur panjangnya.
Seolah jiwanya melayang di antara sadar dan tidak. Namun malam itu suara lirihnya bergema di antara desir angin dan bisikan kemenyan yang masih mengepul di rumah Kiai Malik. Sementara itu di rumah Susi, malam telah berubah menjadi neraka. Ada yang duduk di kasur. Aku lihat perempuan tua, matanya bolong. Susi menjerit, tubuhnya gemetar, menggenggam erat selimut yang sudah basah oleh keringat. Bayangan hitam itu duduk tenang di ujung ranjang, wajahnya hancur, penuh luka seperti melepuh, dan giginya hitam menganga dalam senyum yang menebar teror. Gak ada siapa-siapa, kamu cuma capek, Sus. Teriak suaminya, tapi raut wajahnya sendiri tidak kalah pucat. Namun saat Susi mendekat ke ranjang, bau busuk menyeruak seperti bangkai yang dikubur dalam tanah, dan ketika ia menyentuh spray, tangannya mengenai sesuatu yang licin dan berlendir. Cacing, astagfirullah, ini dari mana? Agus langsung menarik tangannya, menjatuhkan spray dan melihat puluhan cacing tanah melata kemana-mana, dari kolong tempat tidur, dari celah lemari, bahkan dari celah dinding. Susi mundur ke pojok ruangan, matanya liar, nafasnya tersegal. Akan tetapi teror belum berhenti. Dari dalam kamar mandi terdengar bunyi klotok-klotok, seperti seseorang sedang menggoreskan kuku di tembok. Kamar mandinya bau amis, kayak darah. Aku nggak tahan lagi. Aku nggak sanggup. Agus berlari ke kamar mandi, dan begitu ia membuka pintu, ia terpaku. Lantai kamar mandi penuh dengan cairan merah kental. Ia mengangkat kakinya dan merasa telapak kakinya lengket. Ini darah. Ya Allah, apa yang terjadi di rumah ini? Tiba-tiba Arman memegangi perutnya. Perutku seperti ditusuk paku. Aduh, gak bisa pipis, panas. Ia merangkak ke toilet, mencoba buang air kecil. Namun yang keluar hanya darah dan nanah kental berbau busuk. Susi menjerit histeris melihatnya. Kita harus cari bantuan. Ini bukan hal wajar. Mereka mencoba menghubungi paranormal, namun semua menolak datang. Kami tidak bisa bantu, Bu Susi. Ada sesuatu yang lebih kuat dari manusia di rumah Anda, jawab salah satu dukun dari seberang telepon. Malam demi malam mereka bertahan, tapi rasa takut berubah menjadi kegilaan. Agus mulai berbicara sendiri, tertawa di tengah malam, menangis di pagi hari. Dia datang lagi, duduk di kasur. Dia bilang kamu pelit, kamu dengki. Kau curi takdir adekku, katanya sambil menatap tembok. Susi makin merana, tubuhnya dipenuhi luka cakaran, telinganya berdarah tiap pagi, matanya merah seperti terbakar. Tidak peduli seberapa sering ia mandi, tubuhnya tetap berbau bangkai. Aku cuma mau hidup lebih baik darinya. Apa salahku? Apa salahku? Teriak Susi di cermin, melihat bayangannya sendiri tertawa dengan mata hitam legam. Warga mencium bau busuk luar biasa dari rumah Susi. Mereka mengira ada hewan mati, akan tetapi saat pintu diketuk tidak ada jawaban. Dua pemuda memberanikan diri mendobrak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Susi dan Arman tergeletak di ruang tengah. Tubuh mereka membusuk seperti telah mati berhari-hari. Wajah mereka meleleh, lidah menjulur keluar dengan ulat merayap dari mulut dan mata. Tubuh mereka digenangi darah dan cairan putih kekuningan. Di sekelilingnya, lalat berterbangan seperti pesta kematian. Tidak ada yang berani menyentuh jenazah mereka. Kuburkan saja begitu, mereka sudah bukan manusia, kata warga. Jenazah dibungkus kain lusuh lalu dikubur di lahan kosong, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, bahkan tanpa doa. Setelah kematian mereka, rumah Susi dibiarkan kosong. Tiap malam Jumat terdengar jeritan, kadang suara cekikikan, kadang suara perempuan tua tertawa. Rumah itu pun dikutuk menjadi angker. Tidak ada yang mau mendekat, bahkan anak-anak pun takut melintasi gangnya. Sementara itu di rumah Kiai Malik, Sekar perlahan pulih. Air doa dan ayat suci membakar ikatan santet Gondomayit. Tapi hatimu sendiri yang menyempurnakan pembalikan ini, nak, kata Kiai Malik melembut. Sekar menatap dirinya di cermin. Bekas luka di tubuhnya perlahan memudar. Ia kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuanya, membuka usaha menjahit dan berjualan gorengan. Hidupnya tidak mewah, tapi damai. Aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun, tapi ternyata ada darah yang tidak tahan melihatku bahagia. Setiap pagi Sekar menyiram bunga di halaman. Kadang anak-anak tetangga mampir untuk membeli gorengan dan sekedar berbincang. Tidak semua luka bisa hilang, tapi Sekar percaya kebaikan tidak selalu dibalas dengan manis, namun kejahatan akan selalu menemukan jalan pulang.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.